Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Bimantara dengan NRP 50 1725 1039 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme geologi yang menyebabkan terbentuknya batuan metamorf terfoliasi dan non-foliasi serta memberikan contoh batuannya secara runtut. Untuk pengertian dari batuan metamorf sendiri yaitu batuan yang mengalami perubahan mineralogi, tekstur dan struktur akibat pengaruh suhu, tekanan dan fluida aktif tanpa mengalami peleburan sempurna menjadi magma. Berdasarkan teksturnya, batuan metamorf dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu batuan metamorf terfoliasi dan batuan metamorf non-foliasi. Perbedaan keduanya terutama ditentukan oleh kondisi tekanan selama proses metamorfisme dan jenis mineral yang menyusun batuan tersebut. Yang pertama yaitu batuan metamorf terfoliasi. Batuan metamorf terfoliasi adalah batuan metamorf yang menunjukkan adanya susunan mineral berbentuk lembaran, pita, atau bidang-bidang sejajar yang disebut foliasi. Foliasi terbentuk karena adanya tekanan diferensial atau tekanan yang bekerja lebih kuat pada satu arah tertentu dibandingkan arah lainnya. Ketika batuan mengalami tekanan yang terarah yang besar, mineral-mineral pipih atau memanjang seperti nika, klorit, dan amfibol akan berputar dan menata dirinya tegak lurus terhadap arah tekanan maksimum. Akibatnya terbentuk struktur berlapis atau berpita yang menjadi ciri khas batuan metamorf terfoliasi. Proses ini umumnya terjadi pada metamorfisme regional yang berhubungan dengan pembentukan pegunungan akibat tumbukan lempeng tektonik. Evolusi batuan metamorf terfoliasi secara runtut. Salah satu hal penting dalam batuan metamorf terfoliasi adalah adanya peningkatan derajat metamorfisme atau metamorphic grade. Semakin tinggi suhu dan tekanan yang diterima batuan, semakin kompleks tekstur dan mineral yang terbentuk. Urutan yang paling umum adalah yang pertama yaitu slate. Slate merupakan batuan metamorf derajat rendah yang biasanya berasal dari serpih atau shale. Slate memiliki foliasi yang sangat halus yang disebut slaty cliff. Mineralnya masih sangat kecil sehingga belum dapat dilihat dengan mata telanjang. Slate sering digunakan sebagai bahan atap atau papan tulis tradisional. Lalu yang kedua ada fillet. Jika derajat metamorfisme meningkat, slate akan berubah menjadi fillet. Pada tahap ini, mineral mika mulai tumbuh lebih besar sehingga permukaan batuan tampak berkilau halus atau memiliki kilap sutra. Foliasi pada fillet lebih jelas dibandingkan slate. Lalu yang ketiga ada schist. Sikis dengan peningkatan suhu dan tekanan yang lebih tinggi lagi, fillet berubah menjadi sikis. Sikis memiliki kandungan mineral mika yang melimpah dan kristalnya sudah cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang. Foliasi pada sikis disebut schistosity. Mineral yang umum ditemukan pada sikis yaitu muscovite, biotit, garnet, dan juga staurolit. Lalu yang keempat ada gnesis. Pada derajat metamorfisme yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, sikis dapat berkembang menjadi gnesis. Gnesis memiliki struktur berpita yang disebut gnesis bending. Pita terang biasanya kaya akan kuarsa dan feldspar, sedangkan pita gelap kaya akan mineral ferromagnesian seperti biotit dan amfibol. Gnesis merupakan salah satu batuan metamorf regional dengan derajat metamorfisme yang tinggi. Lalu yang kedua adalah batuan metamorf non-foliasi. Kelompok kedua adalah batuan metamorf foliasi. Batuan ini tidak menunjukkan susunan mineral yang sejajar atau berpita. Hal ini terjadi karena dua kemungkinan utama, yaitu yang pertama, batuan tidak mengalami tekanan diferensial yang signifikan sehingga mineral tidak tersusun dalam arah yang tertentu. Yang kedua adalah batuan tersusun oleh mineral yang bentuk kristalnya cenderung equidimensional
atau tidak pipih sehingga tidak mudah membentuk foliasi. Metamorfisme non-foliasi umumnya berkembang pada metamorfisme kontak yang didominasi oleh panas dari intrusi magma. Karena faktor panas yang lebih dominan dibandingkan tekanan terarah, mineral mengalami rekristalisasi tetapi tidak membentuk orientasi tertentu. Untuk contoh batuan metamorf non-foliasi yaitu yang pertama ada marmer atau marble. Marmer ini terbentuk dari metamorfisme batu gamping atau limestone yang kaya mineral kalsit. Ketika terkena panas, kristal-kristal kalsit yang mengalami rekristalisasi menjadi lebih besar. Karena kristal kalsit memiliki bentuk yang relatif seragam, marmer tidak menunjukkan foliasi. Marmer banyak digunakan sebagai bahan bangunan dan batu hias. Yang kedua adalah kuarsit. Kuarsit berasal dari batu pasir, kuarsa atau quartz sandstone. Selama metamorfisme, butiran kuarsa saling mengunci dan mengalami rekristalisasi. Hasilnya adalah batuan yang sangat keras dan kompak tanpa adanya foliasi. Kuarsit memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap pelapukan. Terus yang ketiga ada hornfels. Hornfels terbentuk akibat metamorfisme kontak di sekitar tubuh intrusi magma. Batuan ini bertekstur sangat halus, keras, dan kompak karena proses pembentukannya didominasi oleh panas tanpa tekanan diferensial yang kuat. Hornfels tidak memiliki foliasi. Perbedaan mekanisme pembentukannya jika dibandingkan, perbedaan utama antara kedua kelompok tersebut terletak pada kondisi tekanan selama metamorfisme. Pada batuan terfoliasi, tekanan diferensialnya sangat dominan. Mineral pipih mengalami orientasi sejajar, umumnya terbentuk pada metamorfisme regional, menghasilkan tekstur berlapis atau berpita. Sedangkan pada batuan non-foliasi, tekanan diferensialnya lemah atau tidak dominan. Lalu ada rekristalisasi mineral terjadi tanpa orientasi tertentu. Umumnya terbentuk pada metamorfisme kontak, tidak menghasilkan struktur berlapis. Jadi kesimpulannya adalah batuan metamorf terfoliasi terbentuk akibat pengaruh tekanan diferensial yang menyebabkan mineral-mineral pipih tersusun sejajar dan membentuk foliasi. Urutan perkembangan batuan terfoliasi umumnya adalah shale, slate, phyllite, sikis, gnesis, yang menunjukkan peningkatan derajat metamorfisme dari rendah hingga tinggi. Sebaliknya, batuan metamorf non-foliasi terbentuk ketika panas lebih dominan dibandingkan tekanan terarah atau ketika mineral penyusunnya tidak mudah berorientasi. Contoh batuan non-foliasi adalah marmer, kuarsit, hornfels, dan lain-lain. Dengan demikian, keberadaan atau ketiadaan foliasi merupakan hasil langsung dari perbedaan kondisi tekanan dan jenis mineral selama proses metamorfisme berlangsung. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.